Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadarawan. Nah, di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah TV merek Sharp dengan ukuran ini modelnya 24 inci. Nah, dengan kerusakan, kata yang punya bilang tidak ada tanda kehidupan dan lampu indikator juga mati. Oke, di sini kebetulan sudah saya bongkar dan kita coba ukur. Nah, di sini sudah satu mainboard, power supply dan mainboardnya itu udah jadi satu. Dan di sini lampu indikatornya tidak ada lampu yang menyala. Biasanya ada merah dan hijau biasanya. Oke, di sini sudah saya nyalakan, tidak ada lampu yang menyala. Baik, kita coba ukur dulu tegangan yang masuk dari listrik PLN yang ada di elko kapasitor. Ini tegangannya 300 volt, ini hati-hati banget di tegangan primernya. Nanti kita cek di tegangan sekunder. Jika di sini sudah ada tegangan, kita anggap aja dulu primer nggak ada problem. Kita coba dulu ya. Oke, tegangannya 300 lebih, ini menandakan kita kategorikan aman dulu. Baik, kita lanjut ke bagian sekunder atau output dari trafonya. Nah, ini ada dua buah dioda, ini 1, 2, 3, dan yang di paralel 2 itu biasanya tegangannya 12 volt sampai 14 volt. Yang lagi satu ini tegangan biasanya itu untuk backlight. Di sini seharusnya ada tegangan 12 volt sampai 13 volt. Oke, nggak ada tegangan sama sekali. Ini menandakan ada problem di bagian sekunder. Saya akan coba mengukur dengan mode buzzer. Apakah ada dioda yang short? Di sini kita coba dulu, kita bolak-balik. Oke, aman. Nah, ini keduanya nge-short. Kemungkinan salah satu itu udah rusak. Karena ini di paralel, jadi dia itu diukur pasti short atau konslet semua. Di sini saya akan coba dulu potong bagian diodanya salah satu. Kita acak aja dulu, saya nggak tahu bagian mana yang rusak diodanya, mungkin entah yang kiri atau yang kanan. Nah, ini saya coba dulu yang kiri dulu, kita coba ukur. Jika yang ini rusak, maka yang lagi satunya pasti aman. Dan tegangan akan muncul lagi karena diprotek dia. Baik, di sini saya tekuk, ini udah putus. Kita coba ukur pakai ampermeter. Oke, baik. Yang dioda ini nggak rusak. Yang rusak itu yang di sebelahnya, yang ini. Saya akan potong dulu juga. Nah, ini kalian bisa lihat seharusnya dia nggak boleh nge-short. Ini bolak-balik juga sama, dia nyambung. Berarti ini kita potong dan kemudian saya akan coba pakai satu dioda aja. Biasanya ini 5 ampere. 5/100 ya, 5 ampere 100 volt. Oke, baik. Di sini saya akan coba dulu memakai satu dioda. Tapi saran saya, jika satu dioda udah rusak, kalian wajib untuk mengganti keduanya. Pakai yang baru. Tapi nanti saya akan pakai dioda yang berbeda. Tunggu aja. Di sini kita coba tes dulu. Apakah ada kerusakan yang lain? Kalau ini aja ya aman-aman aja. Oke, baik, di sini sudah saya pasang dan kita coba ukur sekali lagi tegangannya. Di sini sudah saya colokkan. TV-nya kita lihat lampu indikator apakah dia udah nyala atau kita coba dulu tegangannya. Ini groundingnya belum bagus nih. Coba saya ukur di bagian kapasitornya. Ini sistem groundingnya belum bagus nyentuh. Saya akan coba di kapasitor. Oke, udah ada tegangan 12,2. Itu udah menandakan udah hidup. TV-nya udah nyala ini.
seharusnya. Kita lihat. Ini udah ada tegangan 12. Oke, udah ada tegangan. Di sini kita coba lihat atau kita balik TV-nya. Apakah ada lampu indikator dan layar sudah menyala? Oke, udah berwarna hijau dia. Kita tekan aja tombolnya agar merah. Jika tekan merah itu menandakan TV sudah start. Ini udah merah. Ini pakai mode input apa ya? Oh, mungkin pakai STB nih, STB. Jadi dia nggak muncul gambarnya. Tapi backlight udah nyala. Coba saya tekan lagi. Oh, udah nyala ternyata. Karena dia nggak ada input. Jadi dia itu ya gelap lagi. Ini backlightnya udah nyala. Ini udah normal. Saya coba lagi hidupkan dan matikan agar memastikan powernya aman. Ini udah nyala ini. Udah nyala. Udah bisa dipakai nih. Oke, saya inputnya kita setting dulu ya. Ini pakai mode TV aja biar jelas. Tapi ini belum digital. Oke, sudah gambar nggak ada bergaris dan TV sudah bagus ini. Tapi kita perlu mengganti yang namanya bagian diodanya. Di sini saya akan ganti dioda ini. Ini kan 5 ampere. 5 ampere dipasang 2, berarti itu 10 ampere. Saya akan pasang menggunakan dioda yang berbeda. Yang 20 ampere. Nah, ini dia. Dia kayak kapasitor transistor tapi udah ada dioda di dalamnya 2. Jadi cara pasangnya lebih simpel banget. Pin 1 dan 3 kita satukan itu sebagai input dan sebagai output itu pin di tengah-tengahnya. Dan dioda ini saya lepas, saya pakai yang 20 ampere agar lebih tahan lama, nggak cepat rusak. Di sini saya potong aja. Nah, ini ada tanda panah atau garis putih, itu adalah bagian output atau positif sederhananya. Jadi saya akan tekuk ini kaki berapa nih, 1 dan 3 saya gabungin. Kemudian yang kaki tengah itu outputnya atau menuju ke kapasitor elko yang 12 volt. Mungkin kalian pasang seperti ini, bolak-balik dalam artian bodinya aja ya, pinnya jangan, nanti bisa hancur IC kalian. Nah, jadi seperti ini kita jadiin satu karena dia di paralel. Oke, baik, saya akan solder dulu. Biasanya dengan cara seperti ini itu TV lebih awet gininya diodanya. Saya udah sering pakai metode seperti ini. Kalau ada yang orinya maksudnya sama kayak yang tadi diodanya, boleh aja, nggak apa-apa, tergantung stok kalian. Kebetulan saya banyak stok seperti ini, jadi saya pakai metode seperti ini agar lebih kuat dan lebih tahan lama. Oke, pin tengah sudah saya solder, kemudian pin 1 dan 3 kita solder juga. Nah, jadi seperti ini. Simple. Jika mau ada space, kalian bisa tambahin heatsink atau pendingin agar lebih adem diodanya. Itu tergantung TV-nya sih. Kalau bebannya berat ya perlu pendingin. Ini kita abaikan aja, kita buang. Baik, kita coba apakah menyala. Yang penting nggak kebalik ya, aman aja.
Ini sudah hijau, udah nyala. Ini tombol powernya agak main-main nih. Lagi nggak? Nah, ini udah nyala dia. Oke, TV udah nyala. Kalian bisa ikuti tutorial ini. Oke, sekian review teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Teknik. Thank you. Oke, di sini saya start lagi. Ini ada problem atau tidak ya? Tapi nggak ada sih. Tadi saya udah tes. Dan lampu backlight tadi agak kendor ini. Jadi dia itu protect, karena TV sub itu kalau ada backlight yang bermasalah atau soket kurang pas, dia akan protect kembali. Jadi seperti itu. Oke, ini aman aja, nggak apa-apa. Oke, sekian, thank you.